luasnya lebih kecil dari Provinsi Jawa Barat, tapi kekayaannya menyaingi kerajaan besar dunia. Qatar, negeri pasir, gas alam, dan ambisi global. Ia bukan hanya kaya, tapi juga tahu cara menggunakan kekayaannya untuk membentuk dunia di balik layar. Sebelum ditemukan gas, Qatar adalah perkampungan nelayan dan penyelam mutiara. Mereka hidup di bawah panas gurun, tanpa sumber air besar, dan selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Inggris. Tahun 1971 Qatar merdeka. Mereka tidak punya apa-apa, kecuali keyakinan bahwa sesuatu tersembunyi di bawah pasir dan laut mereka. Dan keyakinan itu terbukti. Gas dalam jumlah luar biasa, bahkan lebih banyak dari minyak. Qatar tak punya banyak daratan, tapi di bawah lautnya tersimpan harta tak ternilai. Qatar bukan pemain biasa. Mereka tidak hanya jual gas, mereka menjadikannya senjata diplomatik. Dengan teknologi LNG Liquefied Natural Gas, Qatar bisa menjual gas ke manapun di dunia, bahkan ke negara-negara yang jauh dari jalur pipa. Mereka menjadi pengekspor LNG terbesar di dunia. Saat dunia panik karena gas Rusia dibatasi, Qatarlah yang dicari. Mereka menandatangani kontrak miliaran dolar dengan Jerman, Prancis, Jepang, dan bahkan Tiongkok. Keuntungan dari gas tidak ditimbun, tapi Qatar membentuk Qatar Investment Authority (QIA), dana kekayaan negara dengan aset lebih dari 700 miliar dolar. Mereka berinvestasi di gedung pencakar langit London, saham perusahaan teknologi, bandara, pelabuhan, dan properti dunia. Klub sepak bola ternama seperti Paris Saint-Germain (PSG) yang dibeli oleh Qatar Sports Investments, perusahaan milik keluarga penguasa Qatar. Nama-nama seperti Neymar, Messi, dan Mbappe bermain dalam klub yang didanai oleh kekayaan gas. Dari gurun yang jauh di Timur Tengah, Qatar memang kecil, tapi mereka bermain di meja yang besar. Mereka jadi tuan rumah perdamaian Talibanas. Mereka punya channel berita Al Jazeera yang disegani dan ditakuti. Mereka menjalin relasi dengan Barat, tapi juga menjaga hubungan dengan Iran dan kelompok Islamis. Tahun 2017, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, IAA, dan Mesir memblokade Qatar. Tapi alih-alih tunduk, Qatar bertahan. Mereka buka jalur pasokan alternatif dan malah makin mandiri. Hasilnya, beberapa tahun kemudian, blokade dicabut. Qatar tanpa perlu menembak peluru. Saat Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dunia terkejut. Stadion megah di tengah gurun, teknologi pendingin tercanggih, infrastruktur yang dibangun dari nol, semua demi satu hal: pengakuan. Meski banyak kontroversi soal pekerja migran dan hak asasi manusia, Qatar tidak mundur. Mereka menjawab kritik dengan pertunjukan terbesar dalam sejarah olahraga. Dan ketika kick-off dimulai, Qatar tidak lagi negara kecil. Ia adalah simbol bahwa uang bisa membeli panggung, dan ketekunan bisa mengubah sejarah. Hari ini, Qatar memimpin transisi ke energi bersih. Mereka mulai investasi di hidrogen, solar, dan teknologi hijau, tanpa meninggalkan gas. Mereka juga membuka pendidikan global. Kampus-kampus Ivy League hadir di Education City Doha. Museum seni kontemporer berdiri megah. Generasi muda Qatar disiapkan jadi pemain global. Bukan hanya pewaris, tapi tantangan tetap ada. Tekanan demokrasi, hak buruh, dan kritik internasional. Qatar tahu, menjadi kaya itu mudah, tapi menjadi benar-benar dihormati, itu jauh lebih rumit. Qatar adalah kisah tentang negara kecil yang berani bermimpi besar. Dari pasir dan panas, mereka membangun masa depan, bukan dengan perang, tapi dengan strategi. Like kalau kamu kagum pada negara kecil yang bisa bikin dunia menoleh. Komen, apakah kekayaan selalu sepadan dengan hormat? Dan jangan lupa subscribe karena di balik bendera kecil, kadang tersembunyi pengaruh yang tak bisa dilawan.